Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih mengkaji kitab Bulughul Maram di dalam kitab jual beli, yang mana kita akan membahas dua hadis dari kitab Bulughul Maram, yaitu hadis nomor 716 sampai 717. Kita masuk. Wa an Jabir bin Abdillah, dan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Sabdanya adalah, lau bi'ta min akhika thamaron fa asobathu jaihatun, yang artinya, seandainya engkau menjual kurma kepada saudaramu, kemudian tiba-tiba kurma itu membusuk, fala yahillu laka, maka tidak halal bagimu, antakhudha minhu syai'an, mengambil apapun darinya, bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin, dengan jalan apa engkau boleh mengambil harta saudaramu secara tidak benar. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat yang lain, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biwad'il jawaih, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan atau tidak menjual kurma yang jelek. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita akan membahas sebuah kata di dalam hadis ini, yaitu ada kata
jaihatun atau ada kata jawaih. Jaihatun itu tunggal, duanya jaihatani, jamaknya adalah jawaih. Apa maksudnya? Maksud yang dimaksud dari jaihatun secara bahasa adalah bencana alam yang sangat besar yang menimpa tanaman secara massal, kemudian tanaman-tanaman itu hancur. Jadi kalau diterjemahan diartikan di sini busuk. Tapi kata sebagian ulama, jaihatun adalah bencana alam yang sangat besar yang menimpa tanaman secara massal sehingga tanaman itu hancur. Seperti apa? Seperti banjir yang sangat besar. Kalau di Indonesia, di Aceh dan di Sumatera Utara, itu dalam bahasa argikultur di Arab zaman dahulu dinamakan jaihatun. Atau yang lain, terjadi kekeringan yang sangat amat parah, atau terjadi wabah, hama, serangga yang merusak daripada tanaman tersebut, atau seperti tanaman tersebut terkena angin topan atau puting beliung, atau seperti penyakit tanaman yang amat sangat besar. Jadi jaihatun atau jawaih adalah bencana alam yang sangat besar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, inti dari hadis ini ada dua hukum yang bisa kita ambil. Nah, ini karena kita ngaji hukum fikih, apalagi hukum fikih jual beli, ini agak sulit, kecuali yang dimudahkan oleh Allah, yaitu jika seorang penjual menjual buah yang masih di pohon, kira-kira hari ini seseorang melakukan ijon, besok mau dipetik buahnya. Jadi ada orang yang memiliki pohon durian yang hampir matang, atau sebagian besar pohon durian tersebut buahnya hampir matang semuanya, layak untuk dipanen. Uangnya sudah diberi dari penjual kepada pembeli, namun karena keterbatasan tenaga, buah durian tersebut dipetik di besok harinya. Nah, ternyata di malam harinya terjadi bencana banjir dan pohon duriannya tumbang semuanya. Lah, bencana tersebut namanya jaihatun, bencana yang sangat merusak, yang mana sebagian besar hasil panen tersebut rusak dan tidak bisa diperjualbelikan. Kalau seperti itu bagaimana? Kalau seperti itu, pembeli
tidak wajib membayar penuh harga yang telah disepakati. Nah, kenapa? Ya memang akadnya hari ini, diambilnya besok pagi, dan yang terjadi adalah malam-malam terjadi hujan yang sangat deras hingga terjadi banjir. Maka dari itu akad dengan uang tertentu ini tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya. Atau penjual harus mengurangi atau bahkan menggugurkan semua harga sesuai porsi kerusakan. Contoh ijon, kita membeli 10 pohon durian, tiba-tiba terjadi banjir, lalu 9 pohon itu lenyap, yang tersisa hanya 1 pohon. Kalau terjadi seperti itu, maka yang dibayar hanyalah yang 1 pohon, yang 9 pohon tidak. Atau jika buahnya total musnah semuanya, maka akad itu langsung hangus. Kenapa? Ya penjual tidak boleh meminta bayaran sama sekali. Kalau penjualnya kaku, bahkan wingi akate ngene, akate yo penuh, harus dijual, belikan sebanyak ini. Lah kalau terjadi hujan banjir itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Lah seperti itu namanya menjual Tuhan demi kepentingan dia sendiri. Kalau kata Nabi, beliau mengatakan fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an. Maka tidak halal engkau mengambil apapun darinya. Itu kata Nabi sudah tidak halal lagi. Bima ta'khudhu mala akhika bi ghairi haqqin. Apakah dengan cara itu engkau mengambil harta saudaramu dengan cara yang tidak benar? Nah, itu gara-gara ada yang namanya jawaih. Jadi Nabi mengatakan fala yahillu laka, tidak halal bagimu mengambil harta saudaramu. Seandainya engkau mengambil harta saudaramu tidak benar, betapa teganya hatimu. Lah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan prinsip jual beli di dalam agama Islam ini ada yang namanya prinsip keadilan dan tidak saling menzolimi, dan juga memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah, yaitu pembeli. Kalau di dalam bahasa modern namanya force majeure. Force majeure itu kalau ada musibah yang tidak bisa kita kendalikan. Lah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mungkin ya, di zaman kita atau di daerah kita ada seorang pembeli padi. Dia melihat padi yang siap untuk dipanen dan rencananya padi itu akan ditebas di besok hari. Ternyata di malam hari yang terjadi adalah banjir. Nah, ini yang terjadi, sawahnya hancur, padinya hampir mati semua. Padahal akadnya mintanya sak kotak niku 10 juta. 10 juta. Ternyata wit parin ini kena banjir. Nah, antara akad dengan force majeure, maka penjual yang baik ini adalah dia membatalkan. Kenapa? Ya kasihan
pembelinya tidak dapat apa-apa, meskipun penjualnya pun juga rugi. Nah, itu semuanya rugi. Lah seperti itu tadi, kenapa Nabi ya kalau rugi ya diserahkan kepada penjual tersebut. Nah itu namanya kalau ada terjadi jawaih atau jaihatun. Lah jadi kalau di ekonomi syariah, hadis ini kadang-kadang digunakan sebagai fatwa tentang asuransi pertanian syariah. Hadis ini kadang-kadang dipakai di dalam fatwa asuransi pertanian syariah. Kan asuransi kan ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, yang boleh itu ada namanya asuransi syariah. Yang tidak syariah, yang tidak boleh. Jadi Bapak Ibu yang hormati, pesan utama dari hadis ini adalah agama Islam ini mengajarkan ekonomi yang berkeadilan, ada rasa empati, dan larangan untuk melakukan penindasan. Jangan sampai transaksi mengubah musibah orang lain menjadi keuntungan pribadi. Jadi kalau Allah itu mencabut rizki seseorang melalui bencana, ya jangan kita menambahi penderitaannya. Nah, yang memang semuanya sama-sama rugi, tapi ya sudah, ada kira-kira seperti itu. Ini hadis yang pertama. Jadi ada yang namanya force majeure, ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Kemudian hadis selanjutnya masih mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Jadi hadis-hadis seperti ini kalau tidak diterangkan dan yang menerangkan tidak mengambil pendapat dari ulama, biasanya banyak salahnya. Nah, terus kadang-kadang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bagus kalau yang orang itu bisa memahami dengan baik. Tapi kalau pemahamannya tidak baik, ya akhirnya ngawur. Kemudian hadis berikutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbar, barang siapa yang menjual pohon kurma setelah dikawinkan. Nek bahasa kita ada yang namanya penyerbuan. Jadi pohon kurma itu bisa berbuah karena ada proses penyerbukan. Nah, barang siapa yang menjual pohon kurma atau menjual kebun kurma setelah proses dikawinkan atau diserbukan, maka fam thamaratuha lil ba'i alladzi ba'a, maka buahnya itu adalah menjadi pemilik pohon tersebut atau pemilik penjual pohon kurma tersebut atau menjadi pemilik penjual kebun kurma tersebut. Illa ayyashtarital mubta, kecuali pembeli memberikan persyaratan terlebih dahulu. Atau ada kata di sini antu abbar. Antu abbar itu artinya disilangkan atau dikawinkan atau melakukan penyerbuan. Maka untuk
panen di saat itu atau panen di saat itu, maka yang pertama menjadi pemilik dari orang yang melakukan penyerbuan tersebut. Kecuali apa? Kecuali ada akad. Lah, ini saya permisalkan dengan di Indonesia. Yang pertama adalah kalau kita kalau kita menjual sawah kita. Nah, ini yang enak pembeli. Kalau kita membeli sawah, kemudian sawah itu padinya sudah mulai menguning, maka siapakah pemilik padi itu? Apakah orang yang menjual atau orang yang membeli? Jawabannya adalah padi itu menjadi milik orang yang menjual, bukan menjadi milik orang yang membeli. Pada asalnya seperti itu, kecuali di dalam akad dikatakan padi yang menguning menjadi milik si pembeli. Itu beda lagi. Tapi asalnya kalau kita membeli sebuah sawah yang memiliki padi yang sudah menguning, asalnya bukan milik orang yang membeli, tapi miliknya orang yang menjual. Tapi cuma di panenan itu saja. Setelah selesai dipanen, orang yang menjual tadi menerima padinya, kemudian diolah oleh sang pembeli. Nah, saat diolah oleh sang pembeli itu baru menjadi pemilik sang pembeli. Tapi kalau 2 hari lagi dipanen, terus tiba-tiba menjadi miliknya pembeli tanpa ada akad, di dalam agama Islam itu tidak cocok. Nah, jenengan gada arto 100 juta, ada orang yang menjual sawahnya. Nah, sawahnya tinggal 1 bulan lagi dipanen. Nah, terus kita tuku sawahmu, ya udah, tanpa ada akad tertentu. Nah, ini kalau tidak ada akad tertentu, maka panenan 1 bulan lagi itu masih menjadi milik penjual, tidak menjadi milik pembeli. Nah, kapan pembelinya bisa menikmati panen? Ya nek wis nandur dhewe. Nandur dhewe niku lebih jadi miliknya sang pembeli tadi itu. Atau misalkan kita membeli kebun. Kebun itu memiliki banyak pohon durian, dan pohon duriannya ini kira-kira 1 minggu lagi akan dipanen. 1 minggu akan dipanen. Nah, kalau tidak ada akad tertentu, maka panenannya itu masih menjadi miliknya penjual. Kecuali ada akadnya. Pak, niki kok ketinggalan seminggu kas durene badhe nipun mateng niku gadane sinten? Nah, penjual mengatakan niki gadane panjenengan. Nah, berarti itu menjadi milik pembeli. Kalau tidak ada akadnya, maka itu masih menjadi milik penjual. Dalam agama kita seperti itu. Lah, paham nggih Bapak Ibu nggih? Lah, kenapa hikmah dari tujuan hukum ini? Yang pertama adalah melindungi hak penjual. Jadi penjual tersebut telah merawat pohon. Dalam bahasa kita, penjual tersebut telah merawat padi tersebut, nggih, dimulai dari nandur, nggih, terus nggih dipupuk, dialiri air dan sebagainya. Maka ini melindungi hak penjual yang telah merawat pohon tersebut dari kecil menjadi besar. Lalu yang kedua, menghindari yang namanya ketidakpastian. Menghindari namanya yang ketidakpastian. Kenapa? Karena
Kalau orang itu membeli kebun kurma atau dia membeli sawah yang ada padinya tinggal dipanen selama seminggu, ternyata setelah seminggu itu yang terjadi bencana alam, maka resikonya lebih jelas dan transaksinya lebih jelas. Niku ngoten niku. Berarti kamu beli itu maksudnya apa? Harus jelas. Apa maksud kamu membeli ini? Nah, kalau kamu membelinya adalah tanah dan tanaman yang siap untuk dipanen, ya sudah. Tapi kamu membelinya kok masih ngambang, maka hasilnya itu masih menjadi miliknya penjual tadi. Lah, faedah selanjutnya atau hikmah yang lain yaitu kebebasan yang namanya akad. Nabi mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu akadnya sesuai dengan syaratnya yang telah dipenuhi. Kalau akadnya saya membeli kebun atau saya membeli sawah plus dengan padinya, itu yang kita pakai. Tapi kalau kita hanya membeli sawahnya namun padinya seminggu lagi dipanen, maka itu masih menjadi miliknya penjual tersebut. Jadi Islam itu akadnya mudah, tidak sulit, sehingga hal inilah yang kadang-kadang relevan di sektor agribisnis. Kadang-kadang ada orang yang nawari kepada kita, Pak niki badhe wonten disade kebun durian plus dengan panenannya, ada yang seperti itu. Ada yang tidak, niki yang dijual kebun durian tapi panenannya sementara ya tahun depan, tidak untuk tahun sekarang. Nah, itu ada kebebasan di dalam akad transaksi. Nah, ini Bapak Ibu yang hormati, karena ini fikih jual beli agak sulit, jadi tidak usah terlalu lama-lama. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo Pak Teguh. Ya, akad tertentu. Akad itu apakah nanti tidak jatuh kepada ketidakpastian ketika misalnya dengan akad bahwa ini menjadi milik pembeli, berarti kan pembeli juga mendapatkan ketidakpastian dalam kaitan jual beli yang terdahulu dijual agar dia mengatakan izin. Iya. Ya, ya. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang jelas itu harus akadnya dulu. Di kegororan itu salah satu goror itu ketidakpastian. Itu ada yang namanya akad yang goror atau akad yang tidak ada pastian. Dan tadi sudah ada kepastian di dalam akad. Lah, adapun untuk yang namanya seandainya ada force majeure, ada kerugian tertentu, maka itu bagian konsekuensi daripada akad tersebut. Jadi apakah ijon itu diperbolehkan? Boleh, asalkan buah yang akan diperjualbelikan itu sudah nampak menguning atau sudah layak untuk dipanen. Nah, itu namanya akad yang sudah jelas. Jadi
kejelasan itu di dalam akadnya. Dan semua jual beli pasti ada yang namanya resiko. Nah, resiko itu kita kurangi dengan yang namanya akad yang jelas, nggih. Itu resiko, nggih, itu resiko. Nah, itu terletak di pada akad tersebut. Kira-kira setahu saya seperti itu. Jadi saya sampaikan, saya dulu pernah belajar muamalah maliyah dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dikatakan bahwasanya untuk urusan muamalah maliyah, MUI itu termasuk ulama-ulama yang lebih memberikan kemudahan daripada memberikan kesulitan di dalam fatwa. Tapi khusus untuk halal haram makanan, MUI itu yang paling ketat. Nah, itu yang MUI yang seperti itu. Terus kita laksanakan semampu mungkin. Mungkin nonton boleh? Oh iya Pak. Apa? Mobil. Pripun mboten mireng membeli, orang membeli mobil terus nggih, pembeli yang baik tidak gila harta, karena emas itu bukan bagian dari mobil. Kalau kita beli mobil, kalau ada emasnya, emas itu bukan bagian dari mobil. Kan mobil kan tidak ada emasnya gitu. Kan emas, mobil kan tidak ada emasnya. Kecuali mas sopir, itu beda lagi. Mobil itu kan di partnya tidak ada emasnya. Maka dari itu, kalau ada emas yang bukan bagian dari mobil dan tidak ada hubungannya dengan mobil, maka emasnya itu wajib untuk dikembalikan. Kecuali penjual mengatakan, kamu kalau membeli mobil saya akan saya beri bonus emas. Nah, itu beda. Atau semua isi yang ada di dalam mobil ini, kalau kamu mendapatkannya, Anda adalah orang yang beruntung. Nah, itu lah bibar ngoten niku konangan ana emase gelo. Tapi niku tadi secara bahasa fikihnya al aslu baqa'u makana ala makan. Asal sesuatu itu ya sesuatu itu. Jadi asal mobil ya sudah mobil, tidak ada emasnya. Jadi kalau ada emasnya wajib dikembalikan. Ngoten nggih. Lah kalau tape-nya bagaimana? Tape itu bagian dari mobil. Nah, niku. Oh, nggih, Pak. Yang sekarang populer itu dalam Apa? istilah Makanan. itu ada yang namanya Beef burger dan hamburger. Pada hamburger termasuk daging-daging yang sedikit. Oh nggih ya. Terus orang umum tuh mengenalnya hamburger itu ya begitu. Apa itu perlu didiskusikan. Nggih. Dalam itu ada hamburger atau burger, burger mestinya kawan-kawan makan berat. Itu berarti kalau dibutuhkan dia menggunakan burger. Nggih. Nggih. Jadi kadang penyebutan sesuatu itu menjadikan sesuatu itu rancu. Sehingga setahu saya dalam kaidah fikih dikatakan kontekstual lebih didahulukan daripada tekstual, atau kontekstual lebih didahulukan daripada lafal-lafal tertentu. Contoh, ada yang namanya nopo nggih? Itu kan nanti mendengar ada namanya babi laut, hewan babi laut, atau maaf namanya hewan anjing laut. Pertanyaan, anjing laut itu halal apa haram? Gara-gara ada nama
di depannya ada anjingnya. Lah gara-gara ada nama lautnya, itu yang didahulukan nama anjingnya atau lautnya yang dihalalkan dan diharamkan. Lama dari itu yang didahulukan bukan penamaannya, tetapi yang didahulukan adalah realitas atau kontekstualnya. Lah hamburger terus nomele hamburger kalih big burger, beef burger. Napa ten niku kula mboten paham. Oh nggih. 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 Wah niku kapan-kapan senake hamburger niki. Nggih. Lah niku nggih. Jadi kalau seperti itu bahasane kadang-kadang antara kontekstual dengan tekstual lebih didahulukan kontekstualnya. Karena itu kan isinya di dalamnya dagingnya daging ayam, nopo daging sapi. Nah, sapi meskipun sejarahnya harusnya nggih. Nah, kenyataannya tang mriki hamburger dagingnya sapi nggih. Nah, kalau di sini realitanya dagingnya adalah daging sapi. Nggih. Nek sangertos kula hamburger di sini realitanya menggunakan daging sapi. Nah, aku realita dengan nama lebih penting yang namanya realita. Jadi kontekstual kadang-kadang lebih penting daripada tekstual. Setahu saya seperti itu. Ngoten nggih? Ngoten, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan. Oh, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, beli? Iya. Iya. Setelah dibeli beberapa waktu itu kan baru dibuka. Ternyata semua busuk. Kalau makan kurma yang berkutu, petis-petis itu ya, itu hukumnya gimana? Nggih. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kalau kita membeli kurma dan di dalamnya ada kutunya, kutu tersebut masih halal karena dianggap sebagai seperti belalang dan sebagainya. Kan ngoten nggih, termasuk belalang kan termasuk yang dihalalkan. Nah, itu bagian dari tersebut. Kecuali sing gila niku biasanya mboten doyan. Itu hukumnya masih halal. Lalu yang kedua, kalau kita membeli kurma satu kotak, kemudian ternyata setelah kita buka kurma tersebut busuk, itu bagaimana? Jawabannya adalah di dalam akad jual beli kita, kalau kita paham di dalam sebuah kurma, kan mboten kurma nggih. Kurma satu kotak biasanya ada tulisan expirednya. Expired itu kan masa masa bisa dimakan. Kalau masa expirednya itu belum expired, tetapi kurma itu busuk dan wadahnya masih utuh, maka itu harus dikembalikan dan orang yang menjual tersebut harus legowo. Lah, kalau sudah terbuka dan itu belum expired, maka seorang pembeli berhak menuntut kepada seorang penjual. Karena kan expired itu kan bagian dari akad. Kecuali membeli kurma yang sudah expired, itu beda lagi. Lah problemnya kadang-kadang jangan sampai seperti ini. Kita membeli kurma terus kita simpan, kita buka saat sudah expired. Lah itu kesalahannya kembali kepada pembeli. Jadi expired itu yang menjadikan sebuah akad dilanjutkan atau tidak. Niku nggih. Dan penjual yang baik kalau expired, dia menjual barang expired berarti dia ya
dan dia mau menerima itu penjual yang baik. Iku nggih. Nggih. Monggo diakhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.